Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang pun sudah menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Berita ini sempat tertangkap di Indonesia dan disiarkan dalam radio BBC London. Sultan Syahrir pun mendengarnya. Life could be a dream, life could be a dream. Do, 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 shaboom. Life could be a dream. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Setelah mendengar berita itu, Sultan Syahrir dan para pemuda yaitu Khairul Saleh, Wikana, Soekarni, dan Darwis pun mengadakan rapat di Jakarta. Kita berkumpul di sini untuk membicarakan tentang menghendakkan Indonesia ke depan untuk berbau kemerdekaan. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya di sini membawa kabar gembira untuk kita semua. Tadi pagi, saya mendengar di radio BBC London bahwa Jepang sudah menyerah terhadap sekutu. Oleh karena itu, sekarang terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Karena Jepang sudah tidak ada di Indonesia, dan juga sekutu juga belum menguasai seluruh Indonesia. Lalu, bagaimana kita akan isi kekosongan kekuasaan saat ini? Saya mengusulkan untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera membuat proklamasi untuk kemerdekaan Indonesia. Saya setuju, Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah ini. Kita harus bisa memanfaatkan momen ini. Saya juga setuju. Dan karena semua setuju, adalah kita pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta memutuskan semua tujuan dengan Jepang. Tapi janganlah proklamasi ini dibuat oleh PPKI. Mengapa engkau berpendapat demikian, teman? Karena PPKI merupakan badannya dibentuk oleh Jepang, dan kita sendiri juga tidak mau adanya campur tangan oleh Jepang dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka mari kita sepakati bahwa kita jangan menerima pemberian atau hadiah dari Jepang. Benar, maka pergilah kalian ke rumah Bung Karno untuk menyampaikan hal ini. Saya akan memerintah golongan pemuda lain untuk merebut kekuasaan Jepang. Tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Darwis, dan Wikana pun tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk menyampaikan hasil rapat. Assalamualaikum. Bung Karno. Bos. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Kami ingin bertemu dengannya untuk membahas suatu hal penting. Mas ada sebentar biasanya teman-teman. Silakan masuk. Tahu Mas, para pemuda datang untuk bercari, membicarakan hal penting katanya. Baiklah, saya akan menemui mereka. Ada maksud apa kalian datang kemari? Kemarin saya mendengar berita kekalahan Jepang di radio, dan golongan pemuda pun juga sudah mengadakan rapat mengenai hal itu. Alhasil, mereka meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Tapi tidak semudah itu untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita perlu membahasnya di sidang rapat PPKI. Janganlah kita membahasnya dengan PPKI, karena PPKI merupakan pembentukan Jepang. Kami tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam kemerdekaan Indonesia. Bukan seperti itu. Memang sepatutnya kita membahas dalam rapat PPKI, karena PPKI lah yang mempersiapkan kemerdekaan. Jadi, apakah kita harus menunggu keputusan dari bangsa lain untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa memerdekakan bangsa ini sendiri, Bung. Mengapa harus menunggu dari Jepang? Kekuatan segelintir ini tidak mampu mengalahkan armada Jepang. Mana bukti kekuatan yang telah diperhitungkan itu? Apa yang akan kalian lakukan untuk wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah?
bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan masyarakat ini. Baiklah, begini saja. Berikan saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami izin undur diri dulu. Seperti yang dikatakan Soekarno, Soekarno pun mengajak golongan tua untuk merapatkan usulan dari golongan muda. Bagaimana ini? Para pemuda datang untuk menuntut kemerdekaan. Tetapi kita tidak boleh terlalu gabah, Bu. Kita masih perlu waktu untuk mempersiapkannya dengan matang, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Benar, karena kita lebih penting untuk membahas bagaimana jika Jepang kembali berkuasa atas negeri ini. Masalah proklamasi kita bisa bahas saat sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Baiklah, akan kita bahas di sidang PPKI selanjutnya. Lagi pula, mereka masih terlalu muda dan pikiran mereka masih terlalu pendek. Justru kita yang lebih tua yang harus berpikir lebih ke depannya. Para pemuda tidak menyerah mendengar keputusan Soekarno. Mereka masih berpikir bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka pun menyusun strategi agar Soekarno-Hatta tidak terpengaruh oleh kelicikan Jepang dalam sidang PPKI. Nampaknya golongan tua tidak akan setuju dengan usulan kita. Mereka mungkin akan membawa hal ini ke sidang PPKI. Kita harus mencari cara agar Bung Karno dan Bung Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar Jakarta agar tidak terpengaruh oleh Jepang? Tapi, di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Kawedan dan Karawang, tempat ini sudah menjadi markas peta? Bagaimana saudara-saudara? Setuju? Setuju. Baiklah, maka dari itu kita laksanakan malam ini. Malam pun tiba. Golongan pemuda langsung melancarkan aksinya. Mereka pergi ke rumah Soekarno dan Hatta di bawah pimpinan Darwis. Apa nih? Tujuan kami membawa Anda kemari adalah untuk mengusulkan kembali mengenai proklamasi kemerdekaan. Bukankah Soekarno sudah berkata bahwa kita akan membahasnya dalam sidang PPKI? PPKI adalah bentukan Jepang. Apakah kita ingin bahwa bangsa ini merdeka karena campur tangan bangsa lain? Betul. Tetapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan dari Jepang. Tapi bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya ingin berasa? Apa yang akan Anda lakukan? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga demi rakyat-rakyat kita yang telah berjuang dan menderita di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekarang saatnya. Tenang. Mari kita selesaikan dengan kepala yang dingin. Bung, tolong lepaskan ikatan mereka berdua. Bung, mari kita berdiskusi. Bung, saya mengerti kekhawatiran kalian mengenai proklamasi kemerdekaan ini, tetapi kita tidak bisa selamanya bersembunyi di balik Jepang. Kita juga harus berjuang untuk memerdekakan diri sendiri. Saya yakin kita pasti bisa, Bu. Apa yang dikatakan mereka benar. Dan saya mungkin
kita memang belum memikirkan hal ini dengan matang, tetapi saya yakin kita pasti bisa asal kita berusaha. Bagaimana, Bu? Baiklah, saya setuju. Kita akan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan dari Jepang. Selesai berunding di Rengas Dengklok, para golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut mengenai proklamasi kemerdekaan. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, rombongan tiba di Jakarta. Ahmad Suparjo pun mengusulkan agar mereka merapatkannya di rumah Laksamana Maida. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf mengganggu malam-malam, Bu. Saya memerlukan tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan esok hari. Benarkah begitu? Saya turut senang mendengarnya. Silakanlah masuk dan gunakan saja ruangan yang kalian butuhkan. Bagaimana dengan penandatanganan teks proklamasi ini? Apa ada pendapat? Tapi menurut saya, jangan PPKI yang menandatangani teks proklamasi ini. Bagaimana teks ini ditandatangani oleh seluruh hadirin yang ada di sini, seperti Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Lalu bagaimana, Bu? Karena ini berkat bangsa Indonesia, bagaimana kalau kita mengatasnamakan Indonesia? Bagaimana? Saya setuju. Bagaimana Anda dan Bung Hatta yang menandatangani naskah ini sebagai perwakilan bagi bangsa Indonesia? Bagaimana saudara-saudara? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baiklah, Bung. Selesai berunding di rumah Laksamana Maida, Soekarno pun pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa yang sulit ini. Ya, terima kasih juga kepada Gusti Allah yang telah membantu kita merencanakan proklamasi ini. Apakah kalian sudah mempersiapkan bagaimana kemerdekaan proklamasi ini? Sudah, kita akan adakan upacara bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya buatan Bung Supratman. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas, bagaimana? Bapak lupa, bagaimana kalau ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi, Ibu hanya mempunyai kain merah dan hijau saja. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa, kita buat bendera rasa sederhana saja. Bagaimana jika bendera ini kita namakan Sang Saka Merah Putih? Baiklah. Tiba saatnya hari upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno pun mulai memberikan sambutan pembuka sebelum membacakan proklamasi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya mengundang Anda dan meminta Anda datang kemari untuk menyaksikan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah kemerdekaan
Indonesia. Gelombang semangat kita dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini tidak sia-sia. Inilah saatnya kita mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Maka kami menyatakan kebulatan tekad, dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! Merdeka! Kepada Bang Merah Putih, hormat! Tegak,